Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya akan sampaikan kutipan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Allamil Ghuyub fi ilmi tasawuf. Kutipan ini mengenai nasihat Nabi Adam pada putranya yang bernama Sis tentang bagaimana dia harus menyikapi hidup ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa apa yang diwasiatkan itu harus juga disampaikan pada anak-anak Sis. Kemudian tentu saja diteruskan pada anak-anaknya dan tentu saja juga harus diteruskan pada Bani Adam, anak-anak yang datang setelah itu, termasuk tentu saja kita. Nabi Adam mengatakan pada Sis alaihissalam, yang pertama, qul li auladika la tatma'innu lid dunya fa inni itma'nantu bil jannatil baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Katakan pada anak-anakmu, janganlah kalian semua merasa tenang dengan dunia, merasa aman dengan dunia, merasa tentram dengan dunia. Ya. Karena kata beliau, sesungguhnya aku telah merasa tentram, merasa ada di comfort zone, di zona nyaman pada saat aku berada di surga. Kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga itu. Artinya bahwa kita dimanapun kita berada di dunia ini, tentu saja kita harus waspada, harus senantiasa waspada, harus senantiasa ingat, harus senantiasa sadar bahwa kita harus melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan di dunia ini. Yang kedua, kullahum la ta'malu bihawadisaikum fa inni amiltu bihawa imraati wa akaltu minasyajarati falahaqatni an-nadama. Katakan pada anak-anakmu itu, janganlah mereka melakukan apa yang disuruhkan, apa yang dikatakan oleh istri-istrinya yang berdasarkan hawa nafsu. Karena aku telah melakukan itu karena disuruh, karena diprovokasi oleh istriku. Wa akaltu minasyajarati falahaqatni an-nadama. Dan aku makan dari dari pohon larangan yang Allah tidak bolehkan aku mendekatinya karena provokasi, karena anjuran, karena karena godaan, karena rayuan istriku waktu itu. Maka kemudian apa yang terjadi padaku adalah sesal yang tidak ada batasnya. Yang ketiga, kullahum, katakan pada mereka, kullu amalin turidunahu fanzur akibatahu. Setiap pekerjaan yang ingin kau lakukan, maka hendaklah dilihat akibatnya, dilihat efeknya. Fa inni law nadhartu akibatal amri lam yusibni ma asabani. Sebab andai kata aku melihat, memikirkan apa akibat yang aku lakukan setelah Allah melarang,
aku pada saat itu, maka aku tidak akan pernah tertimpa musibah seperti yang terjadi pada saat ini. Ar-rabi' idza tarabat qulubukum bisyai'in fajtanibuhu. Jika pada saat kalian ingin melakukan sesuatu, pada saat itu, maka hendaklah apa? Hendaklah kau hindari. Bila mana hatimu bergejolak, hatimu bergemuruh untuk tidak melakukan itu. Nah, pada saat hatimu bergemuruh itu, berarti ada sesuatu yang tidak diterima oleh hati. Sal damir, tanyakan pada jiwamu, tanyakan pada nuranimu. Dan nurani tidak pernah berdusta. Ya. Tatkala kita ingin melakukan sesuatu dan hati kita bergolak untuk tidak melaksanakannya, fajtanibuhu, kata Sayyidina Adam alaihissalam, fajtanibuhu, jauhilah itu. Fa inni hina akaltu minasyajarati ittaraba qalbi falam arji pada haikani an-nadam. Padahal waktu itu, waktu aku mau makan pohon larangan itu, hatiku ada rasa tidak enak ya. Ada rasa gundah, ada rasa guncangan, ada rasa kekhawatiran, keraguan, dan seterusnya. Tapi aku tidak balik, aku malah nerobos melakukan dan memakan buah larangan itu. Maka terjadilah apa yang terjadi padaku, dan aku menyesal akibat apa yang aku lakukan. Yang kelima, istasyiru fil umur. Dalam kalian itu, pada saat ingin melakukan sesuatu, banyaklah bermusyawarah, banyaklah berkonsultasi, banyaklah meminta pendapat, karena pendapat yang ada pada dirimu belum tentu cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di hadapanmu. Fa inni law syawartul malaikah, karena sungguhnya andai kata aku pada saat itu meminta pendapat para malaikat, bermusyawarah pada malaikat, meminta pandangan mereka, lam yusibni ma asabani, pasti aku tidak akan terkena apa yang aku alami pada saat ini. Demikianlah pemirsa kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air. Tatkala kita ingin melakukan sesuatu, maka lihatlah akibatnya. Tatkala kita ingin melakukan sesuatu, maka banyaklah minta pandangan pada orang lain, bermusyawarah pada orang lain. Kemudian tatkala hati kita ada guncangan dalam dada kita untuk melakukan sesuatu, berarti itu ada masalah. Dak mayaribu ka'ala mayaribu. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu pada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Kemudian jangan pernah merasa aman di tempat tertentu, di comfort zone, karena barangkali kita akan suatu saat akan digeser, akan dipindah karena ketidakwaspadaan kita. Kemudian yang kelima adalah jangan sampai seorang lelaki misalnya karena godaan, karena rayuan, karena provokasi, karena permintaan yang diminta oleh istrinya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya telah clear bahwa itu tidak boleh, maka janganlah dituruti, karena itu akan membahayakan kita sebagaimana terjadi pada Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.